Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bersama kami di Beranda TVRI Bengkulu. Bersama saya Kul Anasrullah dan narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Tadi sempat terputus nih Pak Anzari Tawakal. Statement yang mau diberikan tadi boleh mungkin diberikan lagi atau disampaikan lagi untuk para pengusaha TVRI Bengkulu. Baik Bung Anas, artinya pemerintah dengan adanya kenaikan harga beras yang setiap tahunnya menjadi momok bagi para konsumen, Ya, terutama konsumen menengah ke bawah, yang jumlahnya sekitar 80% dari jumlah penduduk Indonesia 270 juta. Artinya betapa besar kebutuhan akan pangan beras ini. Nah, artinya pemerintah tadi saya katakan harus melakukan evaluasi terhadap strategi ketahanan pangan khususnya beras, yaitu dengan menempatkan variabel selama ini menjadi andalan terakhir yaitu impor, itu dihilangkan sama sekali. Caranya bagaimana? Caranya adalah satu, pemerintah mendesain ulang terkait dan ketahanan dan keamanan pangan nasional, khususnya beras. Karena jumlah lahan kita produktif, sawah irigasi, non-irigasi, dan sawah tada hujan itu cukup. Apalagi dan sekarang pemerintah sedang melakukan food estate. Ini kan luar biasa penambahan jumlah luas area. Artinya Badan Ketahanan Pangan harus menghitung berapa kebutuhan nasional kita per tahun, kemudian berapa CPP kita, cadangan beras CBP kita, cadangan beras pemerintah yang jenisnya adalah jenis medium. Nah, sedangkan beras-beras orang kaya itu ada premium, tidak perlu diatur. Saya pikir berapapun harga beras sekarang bagi orang kaya nggak ada masalah. Tetapi bagi orang yang kurang mampu, beras medium menjadi masalah. Untuk itulah strategi dari pemerintah dalam kesempatan adanya kenaikan harga dengan variabel kemarau panjang ini kesempatan emas. Jadi melihat kembali setiap step dan langkah-langkah dari posisi petani kita. Tadi Pak Yeka sudah menjelaskan bahwa peran petani ini, profesi petani harus diwongke, harus menjadi anak emas daripada bangsa Indonesia ini. Kenapa? Karena dia sebagai tulang punggung perut bangsa Indonesia. Kebutuhan. Ya. Dengan cara apa? Dengan memberikan bukan subsidi lagi, memberikan pupuk gratis, memberikan bibit unggul. Kenapa India bisa menghasilkan beras yang kualitasnya tidak ada cacatnya kan? Kenapa kita teknologi? Pak Yeka ini dari IPB, semua pakar ada di sana. Tinggal mau atau tidaknya kita menghasilkan kualitas beras medium yang tadi Bulog dengan adanya regulasi menetapkan standar kadar air dan seterusnya bla bla bla. Itu tidak ada masalah kalau teknologi yang ada di semua puslitbang kementerian, litbang yang ada di beberapa perguruan tinggi maupun teknologi yang sudah digunakan negara-negara seperti India, Jepang, Thailand, itu bisa kita transformasi ke Indonesia. Kita tidak perlu, petani kita siap kok. Buktinya sekarang dengan analisis usaha tani ini, analisis khusus beras padi ini kecil sekali marginnya. Mau mereka, apalagi nanti profesi petani beras padi ini jadikan sebagai anak emasnya pemerintah. Baru amanah kita bisa ekspor. Karena lahan kita cukup. Lahan sebelum dikembangkan food estate saja, dengan lahan sawah irigasi, tada hujan itu sudah cukup untuk 3 tahun. Nah, tetapi yang kedua, tentu memang komitmen yang tinggi dan regulasi yang berpihak kepada petani. Ya, Badan Ketahanan Pangan, Bulog, kemudian Kementan. Nah, dan tentu kebijakan ini harus dikawal oleh Ombudsman sebagai yang menilai apakah kebijakan publik ini betul-betul dinikmati orang banyak. Nah, itu persoalannya kan? Nah, mau atau tidak. Nah, berikutnya tata kelola. Tadi saya katakan terkait dengan rantai pasok, ya, rantai pasok atau supply chain daripada bisnis beras ini. Nah, Bulog tadi sudah menjelaskan, mereka sebagai operator kan tinggal menjalankan, tergantung regulatornya kan. Nah, regulator dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan harus mengawasi, harus memberitahu ini loh,
ini kita, stok pangan kita, CBP, CPP, dan kalau terjadi tadi terkait dengan penimbunan, ada Satgas Pangan, polisi bisa menindak siapa yang bermain di tingkat level manapun, di distributor, di penyalur, ataupun di agen sekalipun. Itu nggak ada masalah. Jadi komitmen, kembalinya komitmen pemerintah dalam berkeberpihakan kepada siapa dalam hal ini. Nah, karena tadi saya katakan petani harus dianakmaskan. Karena jumlah yang menjadi tanggung jawab petani ini hampir semuanya orang makan beras di Indonesia. Ya, kecuali yang berkantong tebal, beras premium ya, dia tidak ada masalah beli beras berapapun dia bisa beli. Tapi bagi yang jumlahnya hampir 200 juta itu, ini yang harus dipikirkan. Bisa. Oke. Mungkin kita beralih ke Pak Yega juga. Tadi bahwa statement dari Pak Anzuri Tawakal tadi sudah panjang sekali ya antara rantai pasoknya, strategi pemerintah juga. Nah, ingin tahu bahwa dampak yang paling dirasakan atau resiko dari masyarakat yang mungkin hampir 80% tadi yang Bapak ketahui juga tentang kenaikan harga beras seperti apa? Ya, beras ini kan kebutuhan pokok masyarakat. Naik sedikit dia akan mendorong peningkatan harga pangan-pangan lainnya. Harga pangan naik maka akan mendorong harga-harga barang-barang sekunder dan tersier. Nah, ini yang menjadi persoalan mengapa beras dijadikan sebuah komoditi yang sangat strategis dan harus terkendali inflasinya. Tadi yang disampaikan betul bahwa ini adalah momentum untuk memperbaiki tata kelola strategi kebijakan perberasan kita. Nah, kembali kepada misalnya harga mahal. Harga mahal itu kan sekarang ini, hal yang menjadi ironis itu adalah bahwa beras ini kalau dulu kita mencari beras yang berkualitas itu ada di supermarket. 200.000 tuh waktu tahun 2007 itu sudah ada loh. Waktu beras masih harga sekitar 5 ribuan, mungkin 2010-2011 lah. Beras 90.000 ada, beras 30.000 ada. Di pasar tradisional dibuat murah. Sekarang dibalik. Di pasar tradisional beras mahal, tapi di pasar modern beras beras diatur dengan harga tertentu. 13.900. Padahal orang kaya di situ mampunya daya belinya tinggi, tidak hanya 13.900, tapi lebih besar dari itu. Nah, jadi beras-beras di pasar premium itu nggak usah diintervensi oleh pemerintah, lepas aja, biarkan saja. Nah, yang kedua adalah beras tinggal kita harus menyediakan jenis beras yang bisa terjangkau oleh masyarakat. Nah, itulah tugas pemerintah. Jadi salah kaprah, pemerintah itu tidak perlu mengintervensi seluruh jenis beras. Cukup sediakan beras yang terjamin sesuai dengan harga pokok pembelian dari pemerintahnya misalnya. Katakanlah 10.900, itu saja. Beras yang lain silahkan naik, nggak usah diintervensi. Nah, memang karena sekarang ada permasalahan dari sisi produksi, tantangan terbesar di kita itu adalah bagaimana meningkatkan produksi. Nah, inilah yang minusnya yang saya lihat ya. Pelayanan terhadap petani kita ini, khususnya di petani padi ini, setiap rezim makin buruk. Kenapa bisa seperti itu? Ya, mungkin setiap rezim memiliki kebijakan tertentu, dukungan anggaran tertentu. Contoh, waktu Soeharto, Presiden Soeharto, kita sangat gencar dengan semua irigasi, kelembagaan KUD, kelembagaan penyuluh. Tapi ini semua pada saat reformasi dihilangkan. Coba sekarang dilihat, berapa banyak irigasi pertanian itu yang rusak. Hampir 70%, bisa dibayangkan. Jadi yang tadi disampaikan bahwa kita memiliki kemampuan untuk memproduksi 1 tahun, itu sebetulnya menjadi permasalahan. Kebutuhan gabah kita ini, katakanlah let's say kita sudah berlebih itu 70 juta ton. Kalau produktivitasnya itu sekitar 5 ton saja, itu kan 5 ton itu sekarang udah kecil gitu ya, udah gampang lah petani kita itu udah bisa tuh bikin 5 ton per hektar itu. Ya kalau 70 juta ton dibagi 5 ton itu berarti sekitar 14 juta hektar luas panennya. Nah, kita kan ada 2 musim, musim kemarau, musim hujan. Itu kalau 5 juta ton.
Kalau itu di-manage dengan baik, memungkinkan. Nah, cuma persoalan kita membangun pertanian itu nggak bisa membangun simsalabim 5 periode harus selesai. Harus berkelanjutan. Thailand, Vietnam, India, termasuk Malaysia. Malaysia itu mengembangkan padi konsisten dari sejak tahun 69. Sampai sekarang mereka udah nyalip Indonesia. Produktivitasnya sudah ada yang 11 ton per hektar di sana. Kita masih belepotan. Nah ini jadi kita sudah tertinggal 40 tahun nih industri beras kita nih. Oleh karena itu bangun ini, jangan sampai pangan kita ini menjadi kekurangan, nggak boleh. Gandum kita impor sudah tinggi. Artinya gini, kalau tidak ada impor gandum berarti tidak ada substitusi, lebih parah lagi yang terjadi. Ini sudah impor gandum yang tinggi, sudah 12 juta ton, sudah hampir mendekati, kan kebutuhan beras kita 30 juta ton, 12 bagi 30 juta ton itu kan hampir 40%. Nah, kalau tidak ada gandum, bisa bayangkan nggak kekurangan pangan kita bagaimana? Gitu? Nah ini alarm tadi, kalau tadi kata Pak Amrus ini, sudah lampu merah nih alarmnya nih. Jadi presiden berikutnya siapapun itu, mau Mas Anas ya, Prabowo ataupun Pak Ganjar, harus menata kembali dalam tata kelola kebijakan. PR juga untuk pemerintah kita gitu. Oke, ditahan dulu Pak Yeka mungkin dan bapak-bapak yang lainnya, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Untuk para pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.